Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini ya, pada kesempatan ini akan saya jelaskan gimana proses kita menyusun atau menginputkan rencana pembelajaran kita ya. Dari yang biasanya kita ambil dari buku kurikulum kita, kemudian kita salin di sistem Classroom ITAT. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung mulai aja. Pertama-tama, Bapak Ibu sekalian bisa langsung masuk ke Classroom ITAT di classroom.itat.ac.id ya, di browser masing-masing. Kemudian masuk aja melalui menu login seperti biasa. Nah, masukkan NIP-nya masing-masing seperti biasa. Oke, jadi kita sudah masuk di Classroom ITAT ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui ya, ada beberapa hal yang perlu kita pastikan untuk sebelum melakukan penginputan rencana pembelajaran atau RPS kita ke dalam Classroom ITAT. Jadi terkait input RPS, kita biasanya melalui 3 menu ini ya. Jadi untuk menunya di menu capaian pembelajaran, kemudian masuk ke submenu capaian pembelajaran, rencana pembelajaran, dan jangan lupa setelah rencana pembelajaran ini berhasil semua diinputkan di masing-masing mata kuliah, Bapak Ibu bisa melakukan mapping RPS di setiap minggunya di submenu mapping RPS. Oke, kita mulai dari cara menginputkan capaian pembelajaran terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke capaian pembelajaran, kemudian masuk ke submenu capaian pembelajaran. Nah, di sini kebetulan jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini kebetulan beberapa sudah kami inputkan terkait beberapa mata kuliah yang kami ampu ya di sini ya. Ada analisis media sosial sampai mobile programming dan lain sebagainya, dan pemrograman web lanjut. Oke, di sini Bapak Ibu wajib menginputkan untuk setiap mata kuliah yang Bapak Ibu ampu ya. Di sini kebetulan saya mengampu ada total 7 mata kuliah dengan kelas yang berbeda-beda ya. Dengan 7 mata kuliah, di sini ada mobile programming, analisis media sosial, sama pemrograman web lanjut. Oke, jadi untuk yang pertama, capaian pembelajaran ya, bisa dimasukkan ke tadi menu capaian pembelajaran. Kemudian untuk menambahkan capaian pembelajaran, Bapak Ibu bisa klik di tombol tambah ini di bagian kanan tabel warna biru. Kita pilih mata kuliahnya. Contoh kita pilih mata kuliah pemrograman web lanjut. Nah, di sini dipilih CPL. CPL dalam hal ini itu kalau kita lihat di buku kurikulum masing-masing jurusan, kebetulan karena saya masuk di jurusan teknik informatika ya, jadi kurikulumnya sesuai dengan kurikulum jurusan kami ya. Jadi dibuka aja buku kurikulumnya. Untuk CPL itu masuk di sini, CP yang dibebankan ke dalam mata kuliah. Ini disebut CPL. Nah, kalau kita ingin menginputkan, jadi tinggal dipilih aja ya. Kalau kita tadi contoh kita menginputkan capaian pembelajaran yang nomor 1 umpamanya ini ya. Kita copy aja dari sini Bapak Ibu. Kemudian tadi sudah pilih mata kuliah, kemudian kita pilih CPL-nya. Kebetulan CPL-nya tadi dan terkait unggul dan tangguh dalam menerapkan konsep dasar. Kita pilih aja unggul dan tangguh dalam menerapkan konsep dasar. Nah, ini kita pilih. Kemudian CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya kita copy paste di sini. Nah, ini kalau sudah di input. Nah, jadi kalau sudah ada tulisan berhasil ini, kita bisa input ya. Kita sudah berhasil melakukan input capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, ini bisa difilter berdasarkan mata kuliah. Jadi contoh web lanjut kita filter. Nah, tampilannya seperti ini kurang lebih. Karena tadi saya sudah menginputkan ya, jadi di sini ada beberapa yang sudah saya inputkan sebagai trial saja, pembelajaran aja. Jadi kalau Bapak Ibu mau edit, bisa tinggal edit di sini ya. Tinggal apa yang diedit kemudian disimpan perubahannya di sini. Tinggal diubah aja dulu apa yang mau diedit, baru setelah itu disimpan di sini.
Oke, yang penting disesuaikan aja dengan pedoman kurikulum dari jurusan Bapak Ibu masing-masing. Oke, anggap aja kita udah melakukan input semua capaian pembelajaran, baru setelah itu kita masuk ke rencana pembelajaran. Oke, di rencana pembelajaran ini kebetulan ada beberapa mata kuliah yang sudah saya inputkan ya, ada juga yang belum. Jadi contoh saya ambil aja studi kasus pemrograman web lanjut P. Saya filter di sini. Nah, sudah ya, di sini saya sudah menginputkan 3, ada total 3 rencana pembelajaran ya. Di sini total itu ada 5. Saya sudah menginputkan sampai 3 bahan kajian ya, 3 rencana pembelajaran. Nah, ini sudah kita inputkan di sini sampai framework sisi backend ya, dari framework CSS, JS lanjut sampai framework sisi backend. Yang belum bahan kajiannya adalah repository sama REST API. Oke, jadi kita coba inputkan aja sesuai. Jadi Bapak Ibu jangan lupa sambil dibuka buku kurikulum jurusannya masing-masing. Kemudian kalau mau input kita bisa klik tambah di sini. Nah, kita tinggal kodenya kita masukkan. Nah, ini contoh saya menginputkan bahan kajian nomor 4 di rencana pembelajaran. Saya copy paste aja dari sini. Mata kuliahnya saya ambil web lanjut kelas P. Kemudian capaian pembelajarannya bisa dilihat di sini ya. Terkait mahasiswa secara inovatif mampu mengaplikasikan bla 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 sampai sumber aplikasi berbasis web. Kita pilih. Nah, mahasiswa secara inovatif ini ya. Ini sudah. Nah, kemudian metode pembelajarannya bisa dicek di sini. Ceramah, simulasi dan diskusi ya. Ceramah ya kan, kemudian simulasi dan diskusi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing jurusannya. Jenis nilainya kita bisa ambil di sini ya. Mungkin hasil project contoh. Ini terkait kognitif, afektif maupun psikomotor bisa dilihat di sini ya, ada C3, A2, P2. Jadi sudah urut. Kognitifnya pakai C3, afektifnya A2, psikomotoriknya P2. Jadi disesuaikan dengan panduan kurikulum masing-masing jurusan. Jadi saya pilih C3, A2, P2. Oke ya. Nah, teknik penilaian ini tambahan dari kami ya. Ada teknik penilaian ini disesuaikan dengan cara Bapak Ibu menilai dari rencana pembelajaran yang sudah diterapkan. Di sini ada observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan maupun angket. Nah, mungkin ini disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah masing-masing Bapak Ibu. Nah, kemudian contoh nih di sini saya ambil karena kita teman-teman biasanya demo program, nanti kita ambil unjuk kerja. Bahan kajiannya bisa diambil dari sini, repository. Nah, bobot penilaian contoh saya kasih 10. Contoh ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Catatannya nggak saya isi, dikasih strip aja. Kemudian kalau sudah disimpan. Oke. Nah, ini sudah Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di bagian pemrograman web lanjut B, kita filter. Sudah ada 4 bahan kajian, 4 rencana pembelajaran. Di sini mungkin tinggal 1, saya inputkan aja sekalian di REST API ya. Di bahan kajian REST API di rencana pembelajaran webnya. Jadi saya tambahkan, kodenya ditambahkan sesuai dari yang sini ya. Kemudian ada bahan kajiannya itu nanti terkait simulasi ya di sini REST API. Kemudian metode pembelajarannya kan tadi bisa dilihat di sini. Ada simulasi, diskusi sama studi kasus. Jadi samakan aja. Simulasi, diskusi sama studi kasus. Jenis nilainya sama, unjuk kerja ya, karena hasil proyek. Jadi jenis nilainya hasil proyek karena teman-teman biasanya kita melihat bukan hasil ujiannya dia, tapi proses di mana dia mengerjakan, kemudian hasil dari proses itu seperti apa. Jadi hasil proyek. Kemudian untuk kognitif, afektif sama psikomotor di sini ada C4, A3, P3. Jadi sesuaikan C4, A3, P3. Jadi sekali lagi saya ulangi, disesuaikan dengan
panduan kurikulum masing-masing jurusan. Oke, kemudian tadi sudah ya, kita pilih teknik penilaian karena tadi terkait demo program ya, demo aplikasi, jadi saya pilih unjuk kerja. Bobot penilaiannya anggap aja tak kasih 30, catatannya saya kasih strip. Nah, mata kuliahnya tadi saya pilih ini ya, kelas P, sorry. Nah, ini capaiannya tadi yang ini ya, REST API. Oke, disesuaikan ini. Jadi capaiannya dipilih yang REST API tadi. Oke, ini kita tadi sudah saya jelaskan di yang pertama. Kalau sudah, kita simpan. Oke, nah ini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Kalau kita lihat di pemrograman web lanjut P, kita filter. Nah ini sudah berhasil ya, ada 5 rencana pembelajaran, di sini juga ada 5, jadi sudah sesuai. Nah, selanjutnya, jadi belum selesai ya, kita tinggal mappingkan RPS ini ke setiap pembelajaran setiap minggunya di kita. Jadi yang pertama, sebelum itu ya, mohon maaf, sebelum itu, kalau seumpamanya Bapak Ibu punya mata kuliah yang sama dengan kelas yang berbeda, itu kan kalau dulu kan input satu persatu tuh, input lagi. Nah, untuk mengurangi beban Bapak Ibu untuk penginputan, jadi kita tambahkan fitur clone ya, dimana saya sudah menginputkan di pemrograman web lanjut kelas P. Di sini kebetulan saya punya pemrograman web lanjutnya mata kuliah yang sama di kelas yang berbeda, yaitu P sama V. Nah, karena P sudah, kemudian V-nya saya filter belum input sama sekali, masih kosong, kita bisa melakukan cloning atau mengkopikan ya rencana pembelajaran atau RPS kita dari kelas P ke kelas V. Jadi nggak perlu input satu-satu. Jadi manfaatkan fitur clone. Caranya, klik aja fitur clone. Mata kuliah asalnya adalah P, kemudian mata kuliah tujuannya yang kita tuju untuk kita copy yang jadi ini RPS yang akan kita copy dari kelas P, kemudian kita paste atau kita pindahkan ke web lanjut kelas V yang belum ada. Jadi nanti kelas V ini akan diisi dari hasil kelas atau RPS kelas P. Jadi nggak perlu input satu-satu. Kalau sudah, anggap aja tadi P, kita copy ke V. Kalau sudah, diklik Save Change. Nah, ini sudah berhasil Bapak Ibu. Jadi kalau kelas V tadi yang sebelumnya kosong, kita udah clone dari kelas P. Jadi V tadi kan kosong ya, pemrograman web lanjut kelas V kosong. Kita copy dari kelas P, hasilnya sudah ada. Jadi nggak perlu input satu persatu. Oke. Kurang lebih seperti itu di submenu rencana pembelajaran ya. Tadi kita udah belajar cara input di capaian pembelajaran sama rencana pembelajaran. Selanjutnya kita mappingkan RPS di setiap minggunya. Nah, contoh saya akan memappingkan RPS di kelas P. Kelas P di sini, pemrograman web lanjut kelas P. Jadi tinggal dipilih aja, diklik tombol di tabel paling kanan warna hitam. Pilih sini. Nah, ini sudah saya mappingkan ya untuk minggu 1 sama 2. Karena minggu 1 saya sudah pelaporan jadi muncul seperti ini. Seperti ini. Kebetulan minggu ke-3 sampai minggu 14 itu minggu ke-3 sampai minggu ke-16 belum saya isi. Belum saya mappingkan. Nah, cara mappingkannya tinggal dilihat ini aja. Contoh tadi framework CSS minggu 1-2 sudah saya inputkan. Nah, sekarang masuk ke rencana pembelajaran yang terkait bahan kajian JS lanjut atau JavaScript lanjut ada di minggu 3-4. Caranya mudah, tinggal diklik tambah aja. Pilih minggu 3, kemudian tadi pilih JS lanjut di sini. Kalau sudah save change. Oke, sudah berhasil ya. Ini minggu ke-3. Kemudian minggu ke-4-nya sama terkait sini ya. Minggu 3-4 JS lanjut juga saya kopikan. Minggu ke-4 JS lanjut. Saya mappingkan
di minggu keempat. Nah, minggu keempat sudah. Kemudian minggu ke 5, 6, 7 ada framework sisi backend. Di mappingkan aja Bapak Ibu. 5 kita ada framework sisi backend. Oke, 6 saya sekalian ya sampai UTS. Nah, contoh framework sisi backend. Oke. Nah, 6 kemudian 7 sama saya tambahkan. Pilih minggu ke-7 framework sisi backend. Oke, sudah ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lanjut sampai minggu ke-16 ya. Nah, ini sebagai contoh aja saya sudah inputkan sampai UTS. Nanti Bapak Ibu bisa inputkan sampai ke minggu ke-16. 15. Karena untuk minggu ke-8 sama minggu ke-16 itu nggak perlu ngisi karena sudah diplot langsung otomatis untuk UTS sama minggu ke-16-nya untuk UAS. Jadi UTS-nya minggu ke-8, UAS-nya minggu ke-16. Nah, anggap aja Bapak Ibu sudah ini semua, sudah ngisi semua. Nah, nanti di akhir semester Bapak Ibu untuk terkait bukti kuliah ya, biasanya untuk pelaporan di sister maupun biasanya BKD ya di sister atau yang biasanya keperluan untuk Serdos atau yang lain, itu tinggal di-download aja versi Excel. Versi Excelnya tinggal di-download Bapak Ibu, tinggal diklik aja yang warna hijau di sini. Warna hijau di sini ya. Tombol download warna hijau. Jadi nanti Excelnya akan otomatis terdownload Bapak Ibu. Nah, nanti dari Excel tersebut Bapak Ibu bisa mengeditnya. Biasanya kebutuhannya kan tinggal menambah ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan semua, tinggal menambahkan tanda tangan terkait biasanya kepala prodi ya atau ketua prodi masing-masing. Jadi tinggal ditandatangani kemudian di scan dan dimasukkan dalam BKD-nya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini contohnya. Ini saya buka. Nah, ini contohnya di sini. Di sini secara kolom mungkin sudah lengkap untuk mappingnya. Nah, kebetulan karena saya baru melaporkan di minggu pertama, jadi yang keluar baru realisasi materi dari minggu pertama. Nanti secara otomatis kalau Bapak Ibu sudah melakukan pelaporan, jadi tanggal pelaksanaan sama ke kanan ini ya, realisasi materi, waktunya, kemudian jumlah kehadiran mahasiswa akan muncul secara otomatis ketika Bapak Ibu download. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk cara penginputan rencana pembelajaran atau RPS mungkin dari panduan kurikulum masing-masing jurusan ke Classroom ITAT. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya kira cukup untuk penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.